Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita akan segera memasuki masa Advent dan juga Natal. Natal sudah dekat. Ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan segera berada di penghujung tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang begitu spesial karena di tahun ini kita dipenuhi dengan kejutan, tantangan, dan juga kecemasan karena COVID-19. Tapi bersyukur kepada Allah Immanuel Yesus Kristus yang terus menopang, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap kita. Khususnya pada hari ini kita juga bersyukur kita bersama-sama di dalam kebaktian umum online Gereja Kristen Kalam Kudus Manado 29 November 2020 akan dikuatkan, akan menikmati sukacita di dalam kebaktian ini. Mari kita menyaksikan bersama-sama warta Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Warta yang pertama adalah berita duka cita. Pada hari Selasa 17 November 2020 pukul 19.30 WITA telah dipanggil pulang ayah saya di kota Bitung dan telah dimakamkan pada tanggal 19 November 2020 di kota Bitung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, majelis dan jemaat atas segala perhatian dan doa bagi keluarga kami dalam masa duka kami. Dan juga atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua atau ibunda dari Ibu Valen pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 20 November 2020. Kiranya kekuatan, pengharapan, dan topangan daripada Yesus Kristus yang menguatkan seluruh keluarga yang sedang berduka. Kita akan memasuki warta yang kedua, yaitu berita sukacita. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang berulang tahun dari tanggal 10 November sampai tanggal 28 November. Yang pertama ada Ibu Eni Medelu yang berulang tahun pada tanggal 10 November. Ada Bapak Reski M. Salmon tanggal 15 November. Ada Ibu Xiao Aping tanggal 20 November. Ada Bapak Robert Jauri tanggal 21 November. Ada Bapak Rudianto tanggal 25 November. Ada Ibu Ong Lisian tanggal 27 November. Dan ada Bapak Abri Salang tanggal 28 November. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya iman terus bertumbuh dan Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk penata layan yang melayani pada hari ini dalam kebaktian pada tanggal 29 November 2020. Dan pada hari ini juga kita akan dilayani dalam pelayanan mimbar oleh penginjil Elke Rantung Dorin Pandey dengan tema firman Tuhan pengharapan di dalam Kristus. Mari jemaat persiapkan dirimu dan sebelumnya mari bersama-sama kita mengikuti prosesi penyalaan lilin Advent yang pertama. Narasi penyalaan lilin Minggu Advent pertama Minggu 29 November 2020. Minggu Advent Natal pertama. Pada masa ini orang percaya menantikan kelahiran Sang Mesias yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lilin pertama sebagai gambaran dunia yang penuh kegelapan karena manusia telah berbuat dosa. Mazmur 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik.
seorang pun tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada Minggu Advent yang pertama ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berikan hormat bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan KPPK nomor 2. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, Bapa kami dalam kerjaan sorga, di pagi hari ini Bapa, kami kembali kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Engkau masih menghimpunkan kami Bapa, dalam ibadah kami di pagi hari ini secara online Bapa. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami jalani di pagi hari ini Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikutinya Bapa. Bahkan memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan baru bagi kami, menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang hadir dalam ibadah kami hingga pada akhirnya Bapa. Dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Sebab hati kita hanya percaya kepada Tuhan. Lewat jalan yang gelap, lewat lembah yang kelam, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Walaupun kita tidak mengerti setiap jalannya, tapi biarlah tetap kita percaya hanya kepadanya. Mari nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap kami percaya, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
kita akan mendengarkan ayat penuntun kita yang terambil dari Roma 5 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyinya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini biarlah terus hati kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan yang sejati. Mari kita nyanyikan pujian ini, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Saling bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sumber pengharapan kita yang sejati. Mereka kita akan terus memuji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu dan keselamatanku. Amin. Mari semua yang berkata amin, kita pujikan pujian ini bersama-sama, saling bertepuk tangan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan tidak terburu-buru, kita akan mengikrarkannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah sumber kasih yang sejati. Dalam kasihnya ada karyanya yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena darahnya, oleh karena salibnya yang sanggup membangkitkan kita. Mari, biar pujian ini keluar dari hati kita kepadanya. Adalah harapanku. Oh, haleluya Yesus. Kasih-Mu
Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah sekalipun masih di dalam ibadah secara online. Tak terasa kita telah berada di hampir penghujung tahun 2020. Dan kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Serasa pohon Natal baru dilepas pada awal tahun 2020, ada yang mungkin melepas setelah Februari atau setelah memasuki bulan Maret, begitu ya. Tetapi kiranya Minggu Advent yang pertama ini kembali mengingatkan kita bahwa Kristus Yesus Tuhan pernah terlahir, datang ke dalam dunia, menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, sekaligus datang di dalam hati kita, menerangi hati kita. Karena itu, biarlah pada hari ini kita kembali datang di Minggu Advent yang pertama ini, kita akan merenungkan satu tema yang menghantar kita di dalam memasuki masa raya Natal. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali Tuhan menganugerahkan waktu kepada kami untuk dapat beribadah menghadap tahta anugerah-Mu yang kudus. Kiranya setiap kami sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semuanya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sungguh yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi mempraktikkan firman Tuhan, mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tema pengharapan di dalam Kristus saya pilihkan buat kita di dalam rangka Minggu Advent pertama, agar dapat mempersiapkan hati kita menyongsong Natal sekalipun di dalam masa pandemi. Tetapi biarlah firman Tuhan ini kembali akan mengobarkan semangat kita, menantikan kedatangannya, kembali membuat kita memiliki satu pengharapan baru, sehingga hidup kita sekarang yang begitu sulit, tetap selalu berpengharapan sambil menyongsong kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang harapan, harapan adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kita. Tanpa harapan, tak seorang pun dapat bertahan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang begitu sulit. Seorang penulis
buku yang bernama Dr. Zen J. Lopez di dalam bukunya yang berjudul Making Hope Happen. Dia menuliskan bahwa di dalam mewujudkan harapan ada kekuatan untuk mengubah masa depan. Di dalam penelitian yang telah dia lakukan, dia memiliki bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pikiran-pikiran dan perilaku yang penuh harapan akan mendorong setiap orang ke arah kesejahteraan dan keberhasilan. Karena yang pertama, harapan itu melandasi tindakan yang digerakkan oleh tujuan. Mulai dari rumah, di sekolah, di dalam organisasi, bahkan di dalam masyarakat yang luas. Kemudian yang kedua, dia menguraikan bahwa harapan berkorelasi secara positif dengan kesehatan dan umur panjang. Sehingga sekalipun sakit, hampir mau mati, seseorang bisa kembali hidup, kembali sehat. Dan itu banyak bukti-bukti yang telah dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Itu yang ditulis oleh Sen. Dan yang ketiga, harapan tidak bergantung pada tingkat penghasilan seseorang atau kepada IQ seseorang. Melalui kisah-kisah nyata dari orang-orang yang sudah terbukti kesuksesannya, ternyata menciptakan harapan dapat mengubah hidup mereka sendiri dan juga menghidupkan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dikatakan di dalam buku ini bahwa buku ini diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya bahwa masa depan bisa lebih baik daripada masa lalu atau masa kini. Harapan adalah sebuah pilihan. Harapan bisa dipelajari. Harapan itu bisa ditularkan. Itu kata dari Zen J. Lopez. Namun dia meninggal pada usia yang relatif muda, di usia yang ke-46 pada tahun 2016. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, benar bahwa ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan. Termasuk buku dari Zen Lopez. Tetapi juga ajaran agama-agama. Banyak yang mengajarkan tentang pengharapan. Dan pengharapan itu seringkali dilihat karena adanya kemakmuran yang akan dicapai. Harapan dikejar oleh orang karena yang diajarkan adalah teologi kemakmuran. Sukses, kaya, tidak ada sakit penyakit. Karena kita bisa menguasai. Dan begitu banyak orang yang salah kaprah. Bahwa di dalam mengikut Tuhan tidak ada kegagalan. Tidak ada yang tidak berhasil. Banyak orang yang tersesat. Sekalipun mereka rajin beribadah. Bahkan mungkin di sana ada rohaniwan yang menyebut diri pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pengajaran itu banyak mempengaruhi pola pikir seseorang yang akhirnya membuat dia memiliki pengharapan. Tapi jangan salah, pengharapan yang disandarkan oleh orang-orang bersandar kepada pengharapan yang tidak menentu dan tidak pasti. Karena apa? Di dalam dunia ini sesungguhnya tidak ada yang pasti. Fakta, banyak orang yang akhirnya mengalami kekecewaan, kebimbangan. Oleh karena mereka berharap pada sesuatu yang mereka pikir bahwa itu akan menjamin kehidupan dan masa depan mereka. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya coba mengajak kita untuk melihat struktur penulisan dari Rasul Paulus, bahwa di dalam pasal 1, Rasul Paulus menulis tentang dirinya yang berdosa, tetapi oleh kuasa Injil telah diselamatkan.
Dan dia mengatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya telah berdosa, bersalah, dan akan menerima penghukuman. Itu di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Kemudian di dalam pasal yang ketiga sampai pasal 4, bagaimana Allah membenarkan manusia. Karena apa? Karena kasih karunia. Karena kasih karunia dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana menjalankan sebuah kehidupan yang beriman, yang baru di dalam Kristus? Ini yang akhirnya memasuki pasal yang kelima. Kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan maksud dengan baik. Dan dia membuktikan sepenuhnya bahwa pembenaran oleh iman di dalam pasal ini dilanjutkan dengan sebuah penjelasan bahwa ada penerapan praktis di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang penulisan surat ini, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, orang Kristen yang baru. Mereka adalah orang-orang yang belum lama berdiri. Tidak diketahui siapa yang mula-mula menyebarkan Injil, tetapi sebagai kota yang sangat maju dan makmur pada waktu itu, Roma telah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang dari berbagai tempat untuk datang dan menetap di sana. Dan mungkin dari mereka lah iman kepada Yesus Kristus diperkenalkan. Dan pada umumnya penduduk kota Roma mayoritas adalah orang yang berkebangsaan Romawi, ada Yahudi dan ada non-Yahudi. Di dalam perkembangannya jemaat Tuhan ini mengalami tekanan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, tekanan tersebut salah satunya adalah karena iman mereka kepada Yesus Kristus, tapi juga karena persoalan pemahaman antar Kristen Yahudi dan non-Yahudi yang tidak sepaham tentang hukum Taurat. Sampai mereka bertikai hebat, lalu ditulis dalam Kisah 18 ayat 1 sampai 4, mereka diusir keluar dari Roma oleh Kaisar Romawi. Pada waktu itu penguasa adalah Claudius. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, betapa menyakitkan kalau dikatakan bahwa seluruh orang Kristen itu diusir. Tak terbayangkan seandainya di kota Manado ini semua orang Kristen itu diusir oleh gubernur karena ada pertikaian, pemahaman, konsep teologi yang tidak sama. Tapi mari kita melihat di dalam menghadapi situasi yang sulit, ada orang-orang Kristen yang tetap bertahan imannya. Mereka kembali, lalu surat ini dibacakan. Apa yang dibacakan oleh Rasul Paulus ini adalah sebuah kebenaran. Di dalam pergumulan kita mengikut Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 5 ini sebenarnya berbicara tentang pembenaran di dalam Kristus seharusnya memberikan pengharapan yang pasti. Itu sudah cukup. Mengapa? Karena sebagai orang percaya kita beruntung, dikatakan dalam ayat 1. Karena ada hak istimewa yang berharga yang tidak dimiliki oleh orang di luar Tuhan. Apa hak istimewa itu? Dikatakan dibenarkan karena iman. Dan hasil pembenaran sebenarnya adalah yang pertama, ada damai sejahtera. Yang seharusnya mendorong umat untuk bertekun, ikut Tuhan agar menjadi sebuah kesaksian dan memastikan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup orang percaya. Dan salah satu buah dari Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan orang percaya adalah damai sejahtera. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di dalam webinar yang dilaksanakan oleh PGTI, wanita PGTI, oleh pembicara mengatakan bahwa happy itu tergantung dari situasi.
Jadi kalau situasinya oke, kita bisa happy. Kalau situasinya bad, kita langsung rontok. Berbeda dengan joy. Joy adalah sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Mengapa? Karena Allah yang mengerjakan joy. Setelah itu kita berdamai. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka sukacita ada pengharapan. Ada sukacita, ada pengharapan. Hidup kita seharusnya ada damai sejahtera dari Allah. Tetapi coba kita melihat, apakah hari ini kita dipenuhi dengan damai sejahtera? Pasti banyak orang yang akan menjawab, oh saya saat ini begitu galau. Apa yang menghancurkan damai sejahtera? Alkitab mengatakan dosa. Dosalah yang menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa yang membuat kita jauh dan terasing. Dosa yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Allah yang kudus, Allah yang benar tidak mungkin dapat berdamai dengan dosa. Oleh karena itu, orang yang terus hidup di dalam dosa tidak akan pernah mengalami damai yang sejati. Damainya hanya semu. Dia akan terus hidup di dalam kutuk dosa. Dan oleh karena itu di dalam ayat 1 pasal 5 ini dibenarkan dan pembenaran di dalam Yesus Kristus telah terjadi bagi orang yang percaya. Nah, sebagai aplikasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang merampas sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita? Dosa. Ada begitu banyak dosa yang setiap hari kita bergumul. Dosa apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan? Yang kita ketahui adalah hanya menghujat Roh Kudus. Karena itu penolakan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Digerakkan oleh Roh Kudus tapi dia terus menolak. Tetapi kita yang telah dibaharui, dibenarkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka seharusnya dosa tidak lagi mendominasi kehidupan kita. Ada banyak dosa-dosa yang terus kita gumuli di hadapan Tuhan. Di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, garis bawahi di sini saya tidak mengambil semuanya, tetapi berkaitan dengan kondisi kita hari ini. Orang-orang penakut. Jikalau di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pertanyaannya bagi kita sekarang, jika kita hidup sesuai dengan protokol kesehatan, seharusnya corona tidak menguasai hidup kita. Hari ini ketakutan lebih menguasai hidup banyak orang. Banyak orang yang dibelenggu dengan ketakutan sehingga merusak seluruh sendi kehidupan. Tentu saja ketika kita belum mengetahui bagaimana protokol itu harus ditegakkan, harus dijalankan, maka kita menjadi orang yang seperti buta, tidak melihat dan tidak tahu bahwa kita ini akan terkena virus. Tapi setelah protokol kesehatan kita tahu, maka seharusnya kita tidak ada ketakutan yang berlebihan. Tapi yang terjadi hari ini, satu kali seorang bapak berkata begini, mau buka gereja orang takut, tetapi kalau pergi ke pasar, ke mall, kampanye orang berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ketakutan tidak menguasai hati kita. Yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan, nah ini perkataan dari seorang bapak lagi yang sudah ingin sekali untuk beribadah di gereja ya.
Jangan-jangan orang yang malas ke gereja sudah sangat enjoy dengan corona, sehingga senang jika corona terus ada dan terus diperpanjang, supaya yang malas ke gereja bisa sambil tidur-tiduran di rumah. Bahkan ibadah pun nggak dilaksanakan, hamba Tuhan dan majelis nggak akan tanya. Seperti ketika saya beribadah secara normal. Mengapa? Tidak ada kuota untuk menjawab. Tidak ada kuota untuk mengikuti ibadah. Ada begitu banyak alasan. Bukankah ini sebuah kengerian? Ketakutan menguasai. Maafkan Bapak Ibu kalau misalnya saya salah. Kadangkala banyak orang yang eksis di medsos. Tetapi ketika ditawarkan untuk ikut webinar, untuk ikut persekutuan secara online, belum tentu mau dan bergabung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan dialah damai sejahtera kita. Ia tidak saja menjadi pendamai, tetapi juga merupakan pokok dan pemelihara damai bagi hidup kita. Adakah damai sejahtera Kristus masih menguasai hidup kita hari ini? Saya teringat 17 tahun yang lalu, 2004 gitu ya. Kami pernah ditawarkan seseorang untuk mengikuti asuransi. Nah, asuransi ini sebetulnya kami tidak mau, tetapi promosi yang begitu bagus. Hanya 15 tahun, 13 tahun membayar premi, 2 tahunnya gratis, begitu ya. Di dalam perjalanan tentu tidak mudah kami membayar. Ada saatnya keuangan menipis dan rasa-rasanya sudah tidak mau ikut. Berhenti saja, jual saja kepada orang. Tapi itu tidak terjadi karena sebuah harapan, sudahlah, tidak apa-apa, kita berhemat. Lebih irit agar tetap rutin membayarkan asuransi itu. Pada waktu jatuh tempo saya datang ke kantor. Ketika saya datang ke kantor, saya dilayani dengan baik. Dan saya mengisi semua formulir isian yang harus diisi, melengkapi semua berkas. Ketika sudah melengkapi semua berkas, lalu saya tanya, lalu kapan ini cair? Dijawab, 2 minggu Ibu boleh cek di rekening. 2 minggu tidak tahan saya cek. Tidak ada. Mungkin ada kelambatan sedikit. Tunggu 1 minggu. Saya cek lagi. Belum Ibu, sabar mungkin 1 bulan. Oke deh, 1 bulan. Setelah 1 bulan pun saya cek tidak ada. 2 bulan saya cek tidak ada. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Akhirnya saya datang di kantor itu. Banyak sekali orang yang datang komplain karena mereka tidak menerima hak mereka sebagaimana janji dalam kontrak asuransi tersebut. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya jadi ingat ketika kami menabung satu harapan bahwa uang ini tepat akan cair di saat anak akan masuk kuliah. Jadi setidaknya meringankan beban. Ternyata 2018 ketika anak akan masuk kuliah, saya datang tidak ada, sampai hari ini sudah 2 tahun lebih. Itu tidak cair karena ada masalah. Tidak pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kita mengiring Tuhan tidak demikian. Karena sesuatu yang kita percaya, jaminannya pasti tidak berubah, tidak berbohong. Karena hasil pembenaran itu sungguh-sungguh nyata dan dialami oleh Rasul Paulus. Dari hidupnya yang dia mengalami sebuah perubahan dan menghasilkan sebuah kobaran yang besar untuk terus memberitakan Injil. Sehingga di dalam ayat 3 dikatakan bahwa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan kita itu benar-benar karena Kristus.
karena Kristus, karena mengikut Tuhan, karena melayani Tuhan dengan setia, akhirnya menghadapi sengsara. Tetapi bukan sengsara seperti seorang yang menabung sampai harus pinjam, mungkin ada yang pinjam uang. Bersyukur saya tidak pernah meminjam uang ketika membayar asuransi itu. Tetapi orang-orang yang datang komplain mengatakan bahwa kami sampai berhutang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adalah karena berjuang mempertahankan kesetiaan kepada Injil Yesus Kristus, kita menderita di tengah-tengah pandemi tidak akan pernah sia-sia. Orang-orang yang mengharapkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang adalah mereka yang mengalami sukacita di dalam kesengsaraan dan di dalam kekekalan. Bukan saja hari ini sukacita itu, tetapi di dalam kekekalan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang di dalam keadaan yang sulit sekalipun mereka tetap setia kepada Tuhan. Tidak undur untuk beribadah, tidak undur untuk melayani Tuhan. Mereka tetap menopang pekerjaan Tuhan. Saya sangat terharu dengan gereja-gereja yang seringkali ditulis doakan. Nah, itu ada di growing ya. Pelayanan kepada masyarakat sekitar. Bukan saja gereja mereka yang mereka layani, tetapi sampai keluar kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena untuk itu Injil ada. Berita sukacita di tengah-tengah masa yang suram, di tengah-tengah pandemi. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi kita bermegah dalam kesengsaraan bukan karena penderitaan-penderitaan yang sedang kita hadapi itu lalu kita ketawa-ketawa, bukan. Tetapi penderitaan itu tidak menghalangi sukacita kita. Dengan demikian pengharapan itu di dalam Tuhan, pengharapan yang mengerjakan kemuliaan. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita sekarang. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Rasul Paulus menjadi contoh meneladani penderitaan Kristus. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bermegah di dalam penderitaan jikalau di dalam masa penderitaan ini kita jauh dari Tuhan? Bagaimana kita mengalami kuasa Kristus jikalau kita justru jauh daripada Tuhan? Ekonomi memburuk, kesehatan memburuk. Kita mulai bersungut dan mulai berkata, mana orang yang mampu tidak peduli dengan kita? Mana orang-orang yang seringkali berbicara tentang kasih tidak datang kepada kita? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang-orang yang kuat sekalipun hari ini juga runtuh ekonomi mereka. Kalau kita tidak berpengharapan di dalam Kristus, maka sebenarnya kita tidak sedang mengakrabkan diri. Kalau kita tidak akrab dengan Tuhan, kita tidak sedang menumbuhkan pengharapan kita. Justru kita sedang mematikan sukacita damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dikatakan di dalam sebuah buku tentang karakter bahwa berani artinya menyambut setiap penderitaan yang muncul karena melakukan apa yang benar. Karena ini menghasilkan kuasa kasih yang besar. Atau singkatnya berani karena benar. Kita berani karena benar di dalam firman Tuhan. Itu menghasilkan kuasa kasih yang besar. Dan yang ketiga, hasil pembenaran karena iman dan berpengharapan kepada Kristus akan berakibat tekun yang menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kesengsaraan itu benar-benar menimbulkan ketekunan. Bukan karena kesengsaraan itu, tetapi sebetulnya karena kasih karunia Allah yang penuh kuasa yang bekerja di dalam kesengsaraan itu. Rasul Paulus mengatakan, aku lebih suka jikalau aku lemah.
jikalau aku tidak kuat karena kuasa Kristus semakin luas bekerja. Karena itu benar bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, meningkatkan ketekunan. Dan seperti kita sedang melatih iman kita untuk semakin teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan bukan saja kita banting tulang, bekerja siang dan malam tanpa Tuhan, melainkan kekristenan mengajar kita untuk berserah pada Tuhan di saat sedang menghadapi situasi yang baik maupun yang buruk. Kita menantikan bagaimana Allah menyatakan kuasa yang bekerja bagi hidup kita, bagi rohani kita. Bagaimana supaya kita tekun? Jika bertanya kepada orang-orang yang tekun, jawabnya adalah saya suka cita. Orang mungkin akan mengatakan, aduh kalau saya tidak bisa seperti itu. Tetapi orang-orang yang tekun, dia akan menjawab, ya berat tapi saya suka. Dan pasti ada hasilnya. Karena itu tidak salah kalau Alkitab mengatakan bahwa ketekunan memberikan lebih banyak kesempatan kita untuk mengalami bagaimana kuasa kasih Tuhan sehingga melahirkan tahan uji. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat sekali lagi saya bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan di mana? Di dalam Kristus. Ketekunan menimbulkan tahan uji yang dimampukan oleh Allah. Orang-orang yang memiliki ketekunan di dalam kesengsaraan akan mengalami penghiburan ilahi yang sangat besar karena mereka telah tahan uji. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, hasil dari tahan uji dapat kita lihat di dalam tokoh Alkitab Ayub yang sangat terkenal dengan ketekunannya. Dia menghadapi begitu banyak persoalan di dalam kehidupannya. Sampai istrinya mengolok-olok, mencibir dia. Mengapa engkau masih terus datang dan beribadah kepada Tuhanmu? Tinggalkan. Semuanya habis. Harta, anak-anak meninggal. Tetapi oleh karena ketekunan dia, maka Allah melimpahkan kepadanya kesukaan yang besar. Sukacita, damai, sejahtera itu kembali menguasai kehidupannya, memenuhi hidupnya, dan berkat-berkat yang hilang sungguh kembali dilimpahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tahan uji sungguh-sungguh benar-benar sangat menentukan kita akan mengalami yang namanya kemuliaan. Selalu saya mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Hari ini pun mungkin ketika ditanya kepada kita, bagaimana situasi rohanimu hari ini? Bapak Ibu, corona itu belum berhenti. Corona itu masih terus aktif. Bahkan antivirus dikatakan mungkin akan baru dilaksanakan 2021 karena masih terus diuji coba. Dan kemungkinan 2022 baru bisa divaksin, dan itu pun berbayar. Tidak semuanya gratis. Bukankah ini menjadi satu beban mental bagi kita, sehingga kita mungkin mengalami satu masa di mana sungguh tidak berpengharapan. Masa depan kita itu entah bagaimana. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini, seperti di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang terus
tidak konsisten, dia adalah Allah yang konsisten. Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, ditopang. Apalagi kita orang yang percaya. Yang terjadi kadang-kala kita tuh kecewanya berlebihan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tetapi kita cenderung kecewa. Biarlah hasil pembenaran. Di dalam ayat 5 dikatakan hasil pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya pengharapan itu bukanlah pengharapan yang menipu kita. Kita bersyukur bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi bagaimana ketika orang percaya itu tidak memiliki pengharapan? Kita tahu banyak seperti orang fasik yang mengharap kepada kesia-siaan belaka. Tentu kita akan malu sebagai orang percaya ketika kita didapati oleh Tuhan bahwa kita bukanlah orang yang setia. Kita mau Tuhan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan bersamaku di surga. Maukah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan? Jangan pernah menyerah. Kita akan menyambut Minggu Advent yang kedua. Biarlah semakin menambah pengharapan kita, tidak diliputi dengan ketakutan. Apabila gereja akan dibuka, siapa yang memenuhi protokol kesehatan tidak perlu takut. Hidup mati seseorang ada di tangan Tuhan. Banyak orang yang sembuh. Tentu kita tidak mau kita kena. Karena itu bijaksana. Tetapi jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita menjadi umat pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap kami yang sudah mendengar sungguh menjadi orang-orang yang kembali menghidupkan iman kami. Kami telah dibenarkan di dalam Kristus. Kami memiliki sukacita dan damai sejahtera, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kami tekun mengikut Engkau. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang berputus asa, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan, di dalam perjalanan iman mereka. Sambil menyongsong kedatangan Kristus, biarlah kami tetap setia, kami tetap bersaksi di tengah-tengah penderitaan. Tuhan mendapati kami mengalami kuasa kasih, karena kami berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang dikumpulkan dapat disetorkan dengan dua cara. Yang pertama dapat dikumpulkan di rumah dan dapat dibawa ke gereja pada jam kerja. Dan yang kedua dapat ditransfer ke rekening gereja. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian ini. Tuhan selalu punya cara. Di dalam rencana
Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami terus bersandar kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan bahwa sungguh pengharapan kami ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini pun, maka rencana Tuhan terus dinyatakan dalam setiap hal yang kami lewati ya Bapa. Oleh karena itu kami rindu Tuhan yang akan terus memegang tangan kami, yang akan terus memimpin kami, sehingga kami tidak akan pernah takut meskipun di tengah-tengah dunia ini banyak sekali goncangan yang ada. Tuhan, kami bersama-sama bersyukur Engkau memimpin kami di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami rindu untuk terus bertumbuh di dalam sabda-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, sekaligus berdoa untuk penginjil Elke yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan terus berkati hamba-Mu dalam segala kesehatan, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan, berkati keluarganya. Bahkan kami juga percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini akan terus merindukan untuk bisa dilindungi dan juga disertai oleh kemuliaan Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap apapun yang kami miliki di tengah-tengah dunia ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan melalui persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu Bapa, kami bersama-sama berdoa, berkatilah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, secara khusus untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Manado dapat mengelola dengan baik, sehingga Tuhan pun akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin di dalam pergumulan, mereka bergumul dalam keluarga mereka, bergumul di dalam usaha dan pekerjaan mereka, mungkin juga mereka yang sedang bergumul di dalam hal kondisi kesehatan mereka ya Bapa. Tuhan, kami rindu, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, dan Tuhan nyatakanlah mukjizat-Mu di dalam setiap pergumulan jemaat yang dihadapi. Karena kami percaya bahwa satu-satunya Tuhan Allah kami yang memiliki mukjizat itu hanya ada di dalam kuasa-Mu melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengingat dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi, pergumulan manusia semakin banyak, bisa bergumul di dalam ekonomi, bahkan juga mungkin saat ini bangsa dan negara yang sedang bergumul dalam mempersiapkan pemimpin untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, baik di daerah maupun di pusat. Tuhan Yesus, kami mohon, persiapkanlah setiap para pemimpin yang sungguh-sungguh berasal daripada Engkau, dan setiap masyarakat juga dapat memilih pemimpin yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, di dalam penanganan pandemi virus corona, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap orang-orang yang meneliti, bahkan yang dapat menangani kasus ini dengan baik, sehingga dapat menemukan obat, vaksin, sehingga bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini pun dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih ya Bapa, kami bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah gereja kami, berkatilah bangsa kami, berkati keluarga kami, dan berkatilah setiap pribadi kami. Kami rindu, kami akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri mengakhiri seluruh ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Allah Bapa Putra
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Shalom saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Gereja Kristen Kalam Kudus Manado Citraland akan segera mengadakan kebaktian umum secara onsite di gedung gereja ini. Kebaktian umum secara onsite atau di gedung gereja ini hanya akan diadakan satu kali saja, yaitu setiap hari Minggu pada pukul 10 WITA. Kemudian kami sampaikan juga kepada anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Manado yang berusia di bawah 15 tahun dan juga kepada anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Manado yang berusia di atas 60 tahun sebagai kelompok yang rentan terhadap virus ini untuk sekali lagi dapat mengikuti kebaktian umum secara online atau live streaming di rumah masing-masing. Dan bagi setiap Bapak Ibu jemaat sekalian yang akan beribadah secara onsite di gedung gereja ini, harap mengisi formulir yang telah dibagikan kepada setiap kita. Perlu diperhatikan bahwa di dalam kebaktian umum secara onsite di gedung gereja kita ini akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur mengikuti ibadah onsite sesuai protokol kesehatan. Saat di luar ruang ibadah. Pertama, saat tiba di area gereja, jemaat diharapkan mengantri sebelum ke area mencuci tangan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kedua, penyambut akan mengarahkan jemaat untuk mencuci tangan di area yang telah ditentukan. Kemudian, silakan mencuci tangan sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Ketiga, setelah mencuci tangan, penyambut akan memeriksa suhu tubuh jemaat, serta memastikan untuk suhu tubuh yang diperbolehkan mengikuti ibadah harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, jemaat akan diarahkan untuk melakukan daftar ulang dan pemeriksaan kelengkapan jemaat. Jika jemaat tidak menggunakan face shield dan masker yang sesuai dengan standar SNI, maka jemaat akan diberikan masker dan face shield yang sudah disediakan. Kelima,
Bagi jemaat yang datang membawa anak usia di bawah 15 tahun dan yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun, diharapkan untuk beribadah online di rumah masing-masing. Saat di dalam ruang ibadah. Nomor 6, jemaat diharapkan untuk tetap menjaga jarak saat memasuki ruang ibadah dan masuk satu persatu. Diharapkan jemaat juga mengambil amplop persembahan yang telah disediakan. Ketujuh, jemaat akan diperiksa kembali suhu tubuh melalui thermal scan, dan jika suhu tubuh aman, penyambut akan mengarahkan jemaat untuk mengambil tempat duduk yang telah tersedia. Diharapkan untuk tidak berpindah-pindah atau menggeser tempat duduk. Nomor 8, tetap menggunakan masker dan face shield, serta tidak bercerita selama dalam persiapan ibadah maupun saat ibadah sedang berlangsung. Saat ibadah selesai. Nomor 9, jemaat akan memberikan persembahan saat ibadah telah selesai. Tetap menjaga jarak saat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak. Setelah itu, diharapkan agar jemaat segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak bercerita baik di dalam ataupun di luar lingkungan sekitar gereja.